Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ya di channel Madun. Kali ini kita kembali masuk masuk kembali di sesi tanya ya, maksudnya seperti itu. Oke, ini ada dari Pak Heru Sulandono ya. Beliau tuh paling sering tanya-tanya, bagus ya untuk pengetahuan kita semua juga. Sama kadang Madun juga sambil belajar gitu loh ya. Oke. Kata Pak Heru Sulandono tuh, Mas Madun tanya lagi, seandainya nomor ponsel yang kita daftarkan itu hangus, gimana Mas Madun? Mungkin ada penjelasan yang terinci, makasih. Oke, jadi ini soal nomor telepon ya yang bisa dikatakan tuh hangus atau hilang atau ganti nomor telepon seperti itu ya. Dan oke, kita akan bahas. Sebenarnya ada beberapa sih video seperti dalam video ini, verifikasi nomor telepon network penting gak sih, udah pernah juga kita bahas ya. Dan barangkali ada yang belum nonton ya, silahkan nanti Madun coba di deskripsi ya, taruh linknya itu, link videonya, cek aja di deskripsi, lihat selengkapnya itu ya kalau nggak salah. Oke, kita langsung OTW ya, OTW. Dan Mang Adun juga jujur setelah cari sana sini ya karena untuk ngebahas hal-hal yang apa bisa dikatakan ya baru lah ya gitu. Jadi kalau misalkan hal seperti ini gitu, kita juga harus cari-cari referensi gitu kan, cari informasi sana sini gitu untuk memastikan nih sebetulnya yang paling bagus tuh solusinya seperti apa, kan itu ya. Jangan sampai ya kita sama-sama belajar tapi malah menyesatkan, itu ngeri ya, khawatirnya seperti itu. Oke, dari banyak referensi informasi yang sudah Mengadun cari sana sini, tetap pada intinya kita ya untuk pembaruan soal ganti nomor telepon ya secara langsung ya itu belum ada sebetulnya itu. Jadi kalau misalkan nomor teleponnya sudah terlanjur masuk di akun VNetwork gitu kan, untuk kita bisa sekaligus ganti nomor telepon misalkan nih seperti pembaruan di WhatsApp gitu kan ya. Dah WhatsApp juga sama, itu kan untuk verifikasinya gitu, untuk verifikasinya ke nomor yang aktif seperti itu, baru dia bisa bangkit lagi tuh ya. Arsip-arsip atau yang sudah pernah kita cadangkan seperti itu tuh. Nah, kalau misalkan di VNetwork itu belum ada gitu ya. Di WhatsApp juga kalau misalkan nomor lama nggak aktif ya kita pakai nomor baru seperti itu. Tapi di VNetwork ini nggak ngaruh sebetulnya ya, dalam artian nggak ngaruh tuh ketika nomor telepon tuh misalkan hangus, itu sebetulnya bukan salah satu kendala ya atau solusi untuk kita membangkitkan akun ya. Misalkan kita ganti HP, oke, kita masuk di yang garis 3 itu ya, atau strip 3 itu, kita klik situ masuk. Di sini ada yang namanya, kita cari agak ke bawah ya, di situ ada halaman dukungan. Oke, kita klik halaman dukungan, masuk ke situ ya. Terus di sini ketik di kotak ini untuk mencari bantuan, baca wiki komunitas ya, seperti ini ya. Ini dari wiki komunitas, silahkan pioners untuk dibaca-baca dulu ya, nggak apa-apa. Terus di sini apalagi klik pada kategori di bawah ini untuk mengirimkan email kepada kami. Jadi ada sementara ini via email ya sebetulnya kayak gitu. Jadi di sini terus di paling bawah tuh ada semacam gambar yang gerigi itu ya, pengaturan akun di permintaan email. Kita klik di situ untuk nomor teleponnya. Terus ini juga sama, perubahan akun tidak dapat dilakukan melalui email atau formulir permintaan ini karena kami tidak memiliki cara untuk memverifikasi secara aman bahwa permintaan tersebut berasal dari pemegang akun. Betul sekali. Ini kalau misalkan secara akun ya itu kalau akun kan keseluruhan ya kan. Jadi
Kortim tidak mampu lah untuk jaga-jaga keamanan. Dengan kata lain, kami tidak dapat memproses permintaan perubahan nama pengguna, nomor telepon atau kata sandi Anda di masa depan. Tim inti berharap dapat mengembangkan fitur dalam aplikasi untuk melakukan perubahan akun dengan nama. Harap dicatat bahwa nama di profil adalah nama panggilan atau nama biasa dan bukan nama depan dan belakang yang ada. Masukkan saat mendaftar di periode pergantian nama. Untuk info lebih lanjut, baca kami halaman. Nah, ini jika halaman Wikipedia tidak menjawab pertanyaan Anda, harap beritahu kami apa kekhawatiran Anda. Untuk permintaan penghapusan akun, silakan kunjungi formulir. Nah, ini kita di sini ya. Untuk memasukkan yang ribetnya di sini konfirmasi email nih ya. Oke, kita masih bisa lah ya email. Terus nama pengguna Pi, kita ingat di profil juga ada ya nama pengguna Pi. Terus dari negara mana kamu berasal. Terus berapa perkiraan tanggal Anda membuat akun. Ini detail sekali. Di kolom yang berapa perkiraan tanggal Anda membuat akun, ini kayaknya nih Mang Adun juga lupa gitu ya. Ini ya gimana ya, harus diisi seperti itu. Terus Android atau iOS tuh ya Android, misalkan yang pakai Android diisi, kalau pakai iOS ya iOS gitu kan. Tuh di situ ada opsi pilihannya Android atau iOS. iOS tuh biasanya umum untuk Apple ya. Gitu seperti itu. Nah, terus di sini masukkan saya ke daftar email untuk diberitahu ketika fitur berikut tersedia. Jadi di Mang Adun cari-cari kemana-mana juga belum ada ya. Ini kita memasukkan ke daftar email setelah mengisi semua ini nih, formulir ini juga bahasa yang dari Kortim itu masukkan saya ke daftar email untuk diberitahu ketika fitur berikut tersedia. Oke, jelas ya di situ ya. Jadi itu ada tanda bintang ya, karena sekarang belum tersedia gitu. Tapi mungkin suatu saat nanti itu Kortim akan mengupdate gitu loh ya. Jadi ketika Kortim update, nah baru kita akan mendapatkan informasi atau kabar dari Kortim bahwasanya fitur untuk misalkan ganti nama secara langsung, terus ubah nama pengguna, ganti nomor telepon, terus ganti kata sandi, laporkan akun duplikat seperti itu akan diberitahu, dikabarkan ya sama Kortim itu kalau fiturnya sudah ada. Dan Kortim juga pastilah soal update ke sini nih. Ini buat kita ngobrol-ngobrol saja ya. Kalau menurut Mang Adun tuh sangat sangat hati-hati bagaimana supaya Kortim menyelesaikan gitu kan. Misalkan ubah nama pengguna di sini nih ya, ubah nama pengguna atau ganti nomor telepon tidak sampai ngefek atau berpengaruh kepada pemilik. Nah, itu khawatirnya seperti ini. Ketika akun kita kena bajak gitu kan, dan kita nambang aja terus nggak kerasa gitu, tahu-taunya kan kalau yang namanya sudah kebajak, Pi-nya masuk, HP kita diretas sama orang nih, dibajaknya diretas ya. Nah, kita koinnya bisa ditransfer, kita enak aja ya gitu, nambang gitu kan, tahu-tahu pas dicek wah ini Pi-nya nggak ada nih gitu kan. Itu makanya kenapa ini Kortim mengantisipasi misalkan dari ganti nomor ya di sini tuh. Jadi ya ini kalau misalkan si pengguna itu bisa misalkan ganti kata sandi dengan mudahnya ya, ketika HP diretas maka kita tidak bisa mengakses gitu loh. Apalagi yang sudah lulus QC nih gitu ya, yang sudah lulus QC itu kan koinnya bisa dimigrasikan tuh, ditransfer ke akun lain. Misalkan contohnya seperti biasa Mang Adun bahasakan dengan bahasa yang sederhana nih ya. Misalkan nih akun Mang Adun tuh diretas ya misalkan, atau Mang Adun sebagai pertasnya. Ketika Mang Adun sudah memiliki akses bisa masuk ke HP si A misalkan, itu dengan mudah gitu kan, dengan mudah ngotak-ngatik gitu kan, ngelihat prasa sandi. Apalagi kalau prasa sandi disimpan di HP nih, hati-hati ya gitu. Makanya kenapa pilihan yang tepat prasa sandi itu disimpan dengan ditulis tangan ya, tulis tangan terus di fotokopi atau di print lah sekaligus ya, di laminating seperti itu. Nah, itu sebetulnya untuk jaga-jaga ya,
gitu. Kita tidak apa-apa nge-save di HP itu kan, cuman itu rawan ketika ada yang mau coba-coba masuk ke HP kita. Kita kan sering banyak lah ya yang lagi viral-viral tuh, kayak misalkan kami mengirimkan Anda undangan pernikahan kayak gitu-gitu. Itu kalau misalkan kena klik, itu HP kena keretas, sudah semua dokumen identitas di HP kita tuh kesadap ya, gitu, sama yang pertasnya. Nah, ketika misalkan sudah bisa akses nih dengan prasasti yang ada di HP tadi gitu kan, ya kita bisa dengan mudah mentransfer si korban nih filenya masuk ke misalkan HP Mang Adun ya, atau ke HP yang pertasnya itu loh. Itu bisa dikuras habis ya. Makanya kenapa core team ini Mang Adun bahas secara terperinci ya. Karena apa? Karena Mang Adun perhatikan sedikit yang ngebahas sampai sejauh ini gitu. Kenapa core team sampai saat ini gitu kan belum memberikan opsi ya atau pilihan untuk secara langsung bisa di diganti ya, untuk ganti nomor telepon, ganti sandi itu di akun P-Networknya langsung. Kalau kayak misalkan di Facebook atau di Instagram atau di WhatsApp itu bisa dengan mudah ya kita ganti sandi kah, ganti nomor telepon kah gitu. Karena apa? Ya itu ya. Makanya kenapa bisa dikatakan Web 2 itu benar-benar lemah dari sisi keamanannya, karena seperti itu. Dan mungkin ya core team sedang mengusahakan gimana caranya nih gitu kan, supaya kalaupun misalkan harus sudah update itu kan informasi soal ini, penerapan ganti nomor telepon dan sebagainya di akun, tapi tidak sampai membahayakan pengguna atau pioners ya. Itu wah, bukan ranah Mang Adun lah, nggak nyampe pikiran Mang Adun, otak Mang Adun ke situ ya. Caranya seperti apa, nah mungkin itu core team nantilah ya. Makanya untuk saat ini belum ada kabar lebih lanjut soal ganti. Ini juga kalau misalkan masuk ke sini, kita hanya akan diberitahu saat fitur ini tersedia gitu. Jadi untuk saat ini belum bisa. Nah, bagi pioners yang nomor teleponnya misalkan ganti atau hangus, itu tidak masalah sebetulnya ya, bukan masalah besar. Karena apa? Karena ketika Mang Adun pernah lah ya gitu, Mang Adun kan belum terverifikasi itu nomor teleponnya, tapi alhamdulillah bisa balik lagi akunnya dengan apa? Dengan banyak opsi itu, misalkan dengan verifikasi Facebook gitu kan, verifikasi email, terus banyak lah yang bisa kita lakukan ya. Udah pernah Mang Adun bahas juga di video sebelumnya gitu, untuk membangkitkan akun atau ganti HP atau apa, HP rusak seperti itu nomor telepon intinya tidak seberapa penting. Jadi nggak usah terlalu khawatir ya kalau misalkan ada pioners yang nomor HP-nya hilang kah atau ganti kah atau belum terverifikasi. Itu hanya salah satu metode untuk membangkitkan akun ketika kita misalkan ganti HP seperti itu ya. Tapi masih ada opsi lainnya seperti melalui via Facebook atau via email atau banyak lah ya. Jadi seperti itu. Oke. Ini juga kalau misalkan ya kita di sini deskripsi masalah, misalkan saya ingin mengganti nomor telepon, di sini bisa ya kita tulis seperti itu. Cuman kan tetap gitu loh. Jadi ini hanya formalitas sih kalau menurut Mang Adun ya gitu. Dan di sini ada tangkap layar masalah. Nah, di sini seret dan lepas file, tempel tangkapan layar atau jelajahi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jelajahi. Jelajahi kita dibawa masuk ke kamera ya, gitu, tangkapan layar seperti itu, atau pemilihan memori mungkin tuh ya. Tuh, jadi bisa memasukkan tangkapan layar ke sini laporannya. Jadi core team bisa melihat langsung gitu kan, permasalahannya apa, ganti nomor telepon kah atau sandi atau nama. Nanti bisa melalui email dikirim kalau kabarnya sudah tersedia fiturnya. Seperti itu ya. Tuh, dan di sini tinggal kirim saja. Jadi untuk saat ini sebetulnya belum ada ya, tapi tetap Mang Adun tegaskan lagi kalau soal nomor telepon itu bisa dikatakan nggak penting-penting banget ya, jadi tidak perlu khawatir. Yang penting kita punya verifikasi Facebook. Mang, gimana kalau gua misalkan nggak punya Facebook? Nah itu itu ya. Jadi nih gini kita kembali ya, kita kembali
ke profile, klik situ ya, kita cari di profil nih. Nah, di sini kan kita bisa lihat tuh ya, verifikasi akun. Di sini nih letaknya nomor telepon, nah verifikasi Facebook, alamat email. Nah, kalau alamat email bisa diperbarui karena apa? Email kan bisa ganti-ganti atau apalah, bisa ada banyak kan gitu. Terus verifikasi identifikasi, kata sandi juga ya kan di sini nih. Terus laporkan akun. Nah, ini yang tadi ada opsi di sana, laporkan akun ganda atau akun yang disusup itu bermasalah. Di sini sudah dibuatkan sama core team, tapi untuk nomor telepon pergantiannya belum ya, belum bisa ganti lah istilahnya seperti itu. Tapi di sini ada verifikasi Facebook. Mang gimana kalau misalkan gua nggak punya Facebook? Nah, itu mau Adun sarankan ya, karena kita nih pegang HP Android, HP canggih lah ya gitu. Jadi sebetulnya bisa kita belajar ya. Misalkan aduh udah tua nih gitu kan, belajar gitu-gituan kayaknya gimana. Itu jangan minder ya. Kita untuk ngikutin zaman lah, era digital seperti ini gitu kan. Di sini ada verifikasi Facebook ya, kita buat Facebook gitu, terus kita tautkan di situ ya. Syukur-syukur nih pioner sudah pada verifikasi Facebooknya juga gitu. Jangan sampai verifikasi nomor telepon enggak, verifikasi Facebook juga enggak, karena ketika Mang Adun ngelihat untuk membangkitkan ya di situ, untuk membangkitkan akun Penetlock, ketika Mang Adun ganti HP itu tidak ada opsi dibangkitkan dengan Gmail ternyata seperti itu. Sepertinya nih alamat email ini hanya fokuskan sama core team untuk menerima pemberitahuan yang tadi ketika core team mengirimkan kabar tentang adanya fitur baru. Setelah kita menjadi antrian ya, atau memilih antrian, masuk antrian untuk mendapatkan kabar fitur itu. Jadi tidak bisa, Mang Adun udah sempat bahas juga banyak lah, cek aja di video di channel Mang Adun ya, videonya itu banyak ya, udah sempat Mang Adun bahas juga masalah ya, banyak ya, intinya seperti itu. Oke ya, jadi mudah-mudahan belajar lah ya. Mang Adun juga sama belajar gitu, udah jadul sebenarnya Mang Adun juga, cuman ya namanya belajar pasti bisa lah ya, sedikit demi sedikit gitu. Nah, ntar kalau misalkan Mang ini ntar diajarin sama anak ya bagus ya gitu. Makanya kenapa Mang Adun juga di sini kan mohon maaf ya kalau misalkan ada yang minta nomor telepon gitu kan. Mang minta nomor teleponnya, bukan Mang Adun nggak mau ngasih. Aduh, kayaknya kalau misalkan ngasih nomor telepon ya gitu, nanti pioner yang lain tuh HP Mang Adun tahu sendiri kan, pioner bukan 1-2 seperti itu ya. Nanti kalau misalkan udah banyak yang masuk gitu kan, repot gitu. Jadi nanti Mang Adun malah nggak fokus ke YouTube gitu kan, itu bakal riuh lah intinya ya gitu. Nah, makanya Mang Adun berikan opsi itu. Mang Adun suka di channel Mang Adun ada tuh di situ nama Facebook Mang Adun, nama Instagram, nama Twitter, itu ada semua. Jadi kalau mau yang interaksi secara intens ya seperti itu dengan Mang Adun tuh bisa melalui Facebook, Instagram ataupun Twitter ya, media sosial lainnya khususnya gitu. Oke ya, jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas monggo dipertanyakan lagi saja ya. Dan untuk yang sudah bertanya ya, itu banyaklah tidak sedikit. Misalkan kayak ada yang masuk tadi itu, Mang itu P-Wallet lagi gangguan ya katanya gitu, maintenance gitu. Mang Adun nggak tahu ya, karena masuk ke browsernya bisa gitu kan. Nah, itu ya seperti Mang Adun katakan ya, setelah komentar tuh kalau bisa jangan ditinggal, kasihan komentarnya, dicek lagi aja Mang Adun udah balas belum nih ya. Nah, seperti itu. Jadi biar kita tahu gitu. Nah, kalau misalkan ingin ada notifikasi ketika Mang Adun balas gitu kan komentarnya, itu loncengnya dinyalakan saja gitu ya. Saran Mang Adun sih nggak minta jangan lupa nyalakan loncengnya, jangan lupa subscribe, nggak gitu Mang Adun ya. Kalau ada yang mau silakan, nggak juga tidak apa-apa. Cuman
keutamaan bagi yang misalkan penasaran pengen pertanyaannya udah dijawab apa belum gitu kan, itu ya tidak masalah kan. Ini salah satu bisa dikatakan apa namanya ya, aset lah kasarnya seperti itu ya gitu. Tapi bukan aset digital. Network tuh nolak banget kalau disebut aset digital, jelasnya itu mata uang digital seperti itu. Cuman maksudnya ada nantinya finansial keuntungan buat kita, apalagi yang sudah merasakan peer to peer kan gitu dengan harga GCP ya, itu ya tabungan lah kita anggap gitu. Sekarang kita mendapatkan notifikasi dari TikTok, dari yang maaf ya, yang kalau menurut Mang Adun sih nggak penting-penting banget seperti itu aja bisa masuk gitu kan. Apalagi ini untuk kita bareng-bareng sama-sama gitu kan, merasakan nantinya gitu, kalau misalkan bisa merasakan nikmatnya gitu ya, gabung dengan P-Network seperti itu. Jadi oke ya, kayaknya ini pembahasan jadi melebar kemana-mana. Tapi nggak apa-apa. Jadi Mang Adun tuh sebenarnya nggak pernah pandang bulu ya, mau itu durasi sejam kayak mau 2 jam pernah Mang Adun, bener. Karena apa? Ini penting gitu loh, penting ngobrol-ngobrol kayak gini, senang Mang Adun ya. Karena apa? Ya Mang Adun juga tidak mengharuskan untuk yang mau silakan, yang tidak juga nggak apa-apa. Mang Adun buat video itu ya, ini barangkali buat ada yang belum tahu ya, itu buat video tuh ya seenaknya Mang Adun aja, dalam artian ketika Mang Adun mood, ketika Mang Adun enak ya, ngobrol-ngobrol seperti itu. Jadi nggak sekedar kita tahu P-Network itu, nggak sekedar apa namanya ya, tahu aja gitu. Jadi harus betul-betul tuh paham, oh ini jalurnya ke sini gitu kan. Dalam permasalahan nomor telepon, permasalahan KYC itu harus benar-benar sudah hafal kalau bisa seperti itu ya. Jadi sehingga ketika misalkan ada pioner yang tanya, kita bisa menjelaskan gitu loh. Berbuat baik itu wah luar biasa, itu menyenangkan hati orang, itu pahalanya itu ya, pahalanya itu lebih besar dari apapun. Itu tidak mudah. Kalau bikin nangis orang mah gampang. Itu ya gitu. Jadi tidak semua orang tuh bisa membuat orang tersenyum seperti itu ya, susah. Oke ya, seperti itulah Mang Adun ya. Ada sesi curhat atau apalah, nggak ada masalah ya, enjoy saja sama Mang Adun Su, nggak usah riweh-riweh, nggak usah repot-repot, santai saja. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih buat yang sudah bertanya ya, dan terima kasih juga buat yang sudah bantu jawab ya. Barangkali pioners ada yang punya pengalaman gitu, silahkan berbagi, share informasi bareng-bareng, ngobrol-ngobrol sama pioner lain seperti itu ya. Seperti itu. Mang Adun juga tadinya nggak akrab-akrab banget ya, Mang Adun cuman seneng aja gitu ya, ngobrol-ngobrol sama pioners yang lain juga gitu ya. Biar apa ya, kita kan saudara lah ya gitu, saudara sesama umat manusia, sama muslimin muslimat, sama umat beragama kan gitu, sama Indonesia juga, satu nusa satu bangsa. Ya udah ya. Oke, thank you buat semuanya ya. Silahkan kalau ada yang mau komentar apa, mau cerita, mau berbagi pengalaman, mau nambah-nambah informasi, thank you banget yang udah bantu nambah informasi buat pengetahuan kita semua ya. Mang Adun ucapkan terima kasih. Oke, buat yang baru gabung nggak usah heran kalau Mang Adun tuh suka ngobrol ya orangnya gitu. Jadi yang ngobrol aja, nggak apa-apa, santai ya gitu. Karena hal semacam ini ya memang harus diobrolkan. Kalau nggak diobrolkan sih gimana gitu loh ya. Ya oke ya, seperti itu intinya. Kalau ada apa-apa kita ngobrol bareng-bareng saja, kita bahas bareng-bareng juga gitu. Kita satu komunitas harus kompak. Oke, thank you buat semuanya yang udah like, comment, subscribe, yang sudah membagikan video Mang Adun juga banyak ya. Thank you, terima kasih. Jadi saling mengedukasi, saling memberikan informasi ya, seperti itu. Dan informasinya yang jelas, yang pasti-pasti dong, jangan sampai yang beleweran. Oke ya. Thank you buat semuanya sekali lagi. Mang Adun pamit undur diri dulu. Ini dari tadi kita ditemani kicau burung ya, kicau mania. Lagi di rumah kakak Mang Adun ya. Jadi ya kalau ngedengar suara-suara burung tuh ya itu berarti tandanya Mang Adun lagi di rumah kakak Mang Adun ya.
Oke, thank you buat semuanya. Mau pamit undur diri dulu. Mau aktivitas seperti biasa ya. Jangan lupa aktivitas juga buat pinners yang lain. Karena apa? Kata Dorisin seperti itu ya. Jadi kita tuh kalau misalkan jangan mengandalkan pay saja gitu. Taunya nambang, sudah dapat nambang dijual. Itu yang repot ya. Kata Dorisin, kita aktivitas seperti biasa. Coba sampai 3 bulan sampai 6 bulan ya. Pertahankan pay itu. Kalau misalkan kompak ya, maaf nih, ini kan di Indonesia ya, mudah-mudahan di negara-negara yang lain juga seperti itu. Kalau sama-sama kuat bertahan, tidak sampai menjual belikan pay, itu akan terjadi. Karena apa? Ya udah nggak ada transaksi-transaksi yang beleweran lagi, gitu kan? Itu oke ya. Thank you. Madun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.